Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawa tema bukan tentang olahraga, tetapi tentang kegiatan seorang ibu yang berjual beli di pasar. Namun, saya akan lebih menitik beratkan kepada karakter ibu yang baik ya, pembeli yang baik. Karena dengan berjual beli yang baik ya, dengan bermuamalah yang baik, maka akan mendatangkan hasil yang barokah. Biasanya yang suka ke pasar kan ibu-ibu. Namun ibu-ibu di sini itu jarang menyadari kalau apa yang dia lakukan itu sebenarnya kurang pantas atau kurang etis untuk dilakukan. Maka dari itu saya berusaha menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya perhatikan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya dapatkan ini. Jadi tentang pembeli yang baik. Yang pertama, seorang pembeli yang baik tidak akan menawar harga secara habis-habisan. Contoh ya, ada harga barang seharga 44.000. Yang saya perhatikan itu pembelinya itu menawar habis-habisan. Sampai pedagangnya sendiri bingung. Jadi kita itu sebagai pembeli janganlah menawar sampai habis-habisan. Karena pedagang juga punya standar harga. Dari sana dia beli berapa, kemudian dia jual juga harga berapa. Jadi kalau misalkan kita ingin bijaksana, maka berperilakulah bijaksana. Artinya menawar pun dengan bijaksana. Jadi jangan menawar sampai habis-habisan. Kemudian yang kedua, pembeli yang baik tidak mengejek barang dagangan. Kadang-kadang saya sendiri memperhatikan ketika saya bareng belanja dengan ibu-ibu. Ada yang melihat-lihat sayuran. Ini terus terang ada di pasar tradisional ya, bukan pasar modern seperti supermarket ya. Karena kalau di supermarket kan sudah dibungkusin. Kalau ini di pasar tradisional kan banyak barang seperti itu sayuran. Kadang-kadang yang saya perhatikan itu ada ibu-ibu yang ketika milih-milih barang itu sambil tertawa mengejek. Katanya begini, ya Allah ini wortel udah busuk saja dijual. Ya Allah ini buntis udah kempes-kempes kok dijual. Ini cabai merah udah garing kok dijual. Nah banyak ejekan ibu-ibu yang seperti itu. Padahal alangkah lebih baiknya kalau kita itu tidak mengejek barang yang ada. Kalau kita cocok beli, kalau tidak cocok ya nggak usah ngejek. Mungkin seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu kalau membeli yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita jangan sampai mengejek barang dagangan di depan pedagang. Kemudian yang ketiga, itu tidak membawa barang-barang yang berceceran. Misalkan ya, kita udah beli 1 kilo kentang misalkan. 1 kilo kentang kalau di sini kan harganya sekitar 20.000 ya. Udah dibungkusin. Nah, kemudian kita itu mengambil barang yang berceceran. Ada yang di meja satu, ada yang di bawah, ada yang di samping timbangan. Kita ngambil tanpa sepengetahuan. Kalaupun sepengetahuan pedagang itu juga tidak etis. Karena yang sah itu yang ditimbang, bukan yang berceceran. Termasuk kategori mencuri ya, mengambil barang tanpa seizin ketika kita ngambil barang-barang yang berceceran. Karena itu akan merugikan pedagang. Karena barang-barang yang ada di situ itu masih miliknya pedagang. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah tidak meminta bonus. Contoh begini. Kalau kita misalkan beli jeruk ya. Kalau kita beli jeruk, otomatis kan dari pedagang itu sudah ada jeruk yang sudah dibuka. Bu, ini silahkan dicoba manis tidaknya. Ya kita coba jeruk yang ada di situ.
Kalau misalkan cocok ya kita beli, nggak cocok juga ya kita kan bebas milih jeruk yang lain ya. Setelah itu ditimbang, dibungkusin. Namun kita nggak perlu minta bonus, Pak, kasih bonus lah. Iya, kalau dianya ikhlas, kalau dianya nggak ikhlas, maka tidak barokah. Jadi tidak perlu kita meminta bonus atau tambahan. Kalau di sini kan namanya emboh ya, Pak minta emboh, nah seperti itu. Tetapi kalau pedagang mau memberi tambahan itu tidak apa-apa karena kita tidak memintanya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada pembeli yang sifatnya begini ya. Dia itu mau membeli tetapi dia tidak mau bayar. Udah ada niat dari dalam hati bahwa dia tidak mau bayar. Contoh ya. Maaf ya batuk ya. Contohnya begini. Kebetulan saya kan dagang ya. Jadi saya tahu ya. Pak ini minta ayam katanya 1 kilo. Dikiloin lah ayam itu. Setelah dikilo, dia ngomong, Pak bayarnya besok. Besok-besoknya lagi dia nggak bayar, nggak keluar dari rumah. Nah itu adalah pembeli-pembeli yang sebenarnya kurang bagus, kurang etis ya. Jadi kita sebagai ibu-ibu banyak-banyaklah belajar. Karena dari tingkah laku kita yang menurut kita itu hal yang biasa. Padahal itu sangat merugikan orang lain. Ya. Jadi kita tidak usah berjanji kalau saya mau bayar. Kalau kita tidak punya uang ya nggak usah beli. Ada orang yang niatannya seperti itu. Mau barangnya tapi tidak mau bayarnya. Jadi kita sebagai ibu-ibu belajarlah merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena sebagai pedagang juga beliau kan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kita harus lebih bijaksana dalam berbuat, dalam bermuamalah. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.